Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Jini Rahmayanti dengan NIM S1S1 23002 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu video yang menjelaskan sistem digital dan sistem analog. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu tahu dulu tentang apa itu sinyal. Sinyal memiliki fungsi untuk menggambarkan informasi dari sebuah kejadian aktual. Dalam bidang elektronika, sinyal biasanya melibatkan waktu, tegangan, arus, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog atau continuous signal dan sinyal digital atau discrete signal. Pada grafiknya, sinyal melibatkan dua bagian variabel. Bagian horizontal disebut independent variable dan bagian vertikal disebut dependent variable. Independent variable adalah besaran yang perubahannya tidak tergantung dengan besaran lainnya, sedangkan dependent variable adalah besaran yang berubah tergantung dengan besaran independent variable. Dalam elektronika, independent variable yang digunakan biasanya adalah waktu. Waktu termasuk independent variable karena waktu terus berubah secara konstan tanpa dipengaruhi oleh besaran fisik apapun. Sedangkan dependent variable bisa bermacam-macam tergantung dari nilai apa yang ingin kita amati. Sinyal analog bersifat kontinu. Artinya, setiap perubahan independent variable memiliki nilai dependent variable yang bervariasi. Contohnya jika kita mengamati perubahan nilai pada titik hijau ini, maka kita akan mendapati bahwa nilai berubah secara bertahap. Sedangkan dalam sinyal digital, besaran fisik digambarkan dengan nilai 0 atau 1, atau secara diskrit. Perubahan nilai dari 0 ke 1 atau sebaliknya terjadi secara instan, dan tidak ada nilai lagi di antara keduanya. Setelah mengetahui perbedaan sinyal analog dan digital, Baik, setelah melihat video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa signal memiliki fungsi menggambarkan informasi dari sebuah kejadian aktual dalam bidang elektronika. Sinyal juga melibatkan waktu, tegangan, arus, dan gelombang elektromagnetik. Sinyal memiliki dua jenis, yakni sinyal analog dan sinyal digital, di mana terdapat grafiknya yang melibatkan dua bagian, yakni independent variable dan dependent variable. Independent variable merupakan suatu besaran yang nilainya tidak tergantung pada besaran lainnya. Sedangkan dependent variable merupakan suatu besaran yang nilainya tergantung pada besaran lainnya. Baik, kita lanjut ke video selanjutnya. setiap besaran fisik di sekeliling kita bersifat analog, seperti gambar, suara, temperatur, dan lain-lain. Setiap besaran memiliki nilai yang bervariasi, tidak semerta-merta hanya 1 dan 0. Dalam sistem analog, besaran yang ada di sekitar kita disimpan dan diproses secara analog. Biasanya proses ini memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya dalam kamera analog. Untuk mendapatkan sebuah gambar, kamera analog merekam gambar pada kertas film khusus. Dan kertas film ini diproses dengan cairan kimia untuk mendapatkan sebuah foto. Mulai dari prosesnya yang lama, biaya yang dikeluarkan untuk membeli kertas film yang cukup mahal, dan media penyimpanan yang terbatas, sistem ini akhirnya sudah ditinggalkan. Sedangkan dalam sistem digital, besaran fisik di sekitar kita yang bersifat analog diubah dalam bentuk informasi digital. Kemudian, informasi digital ini diubah kembali dalam bentuk analog. Contohnya dalam kamera digital, gambar yang melalui lensa ditangkap oleh sensor. Kemudian, sensor akan merubah gambar yang masuk ke bentuk informasi digital yang berisi data-data warna dari gambar kita.
dan akan ditampilkan kembali dalam bentuk piksel-piksel warna yang tersusun membentuk suatu gambar. Sistem digital memiliki ketepatan dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan sistem analog. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Fleksibilitasnya untuk menyimpan data juga sangat mudah. Kalau dalam kamera analog, kita menggunakan album untuk menyimpan film-film. Dalam kamera digital, kita hanya perlu menggunakan drive dan bisa menyimpan ratusan sampai ribuan gambar di dalamnya. Dalam segala hal, memang sistem digital lebih unggul daripada sistem analog. Tapi kita tidak bisa menghilangkan sistem analog begitu saja, sebab setiap besaran fisik yang ada di alam bersifat analog. Dan dalam perangkat-perangkat elektronika, kedua sistem ini sebenarnya saling bekerja sama. Baik, setelah kita melihat video tadi, yaitu sistem analog dan sistem digital, kita dapat menyimpulkan bahwa besaran di sekitar kita banyak yang bersifat analog, seperti gambar, suara. Untuk sistem analog, biasanya mengeluarkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan sistem digital. Selain itu juga, waktunya juga lebih lama. Sedangkan untuk sistem digital memiliki kecepatan dan ketepatan dibandingkan dengan sistem analog. Selain itu juga, biayanya relatif lebih murah. Sebagai contoh, kamera analog membutuhkan album untuk menyimpan film-filmnya. Sedangkan untuk kamera digital hanya memerlukan drive untuk menyimpan dan menampung segala atau semua data-data di dalamnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait review antara sistem analog dan sistem digital. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.